Bab 542. Bebek yang dimasak terbang. Hehe, anjing lokal Kenzi itu pasti telah dimainkan oleh para biarawati iblis itu. Pada saat ini, di klub paling mewah di Wakanda, Riki Harimurti memeluk seorang gadis mempesona dengan senyum di wajahnya bangga. Dia bahkan tidak tahu bahwa Kenzi telah diselamatkan beberapa jam yang lalu. Tidak heran informasinya tertinggal, karena saat dia memimpin beberapa pengawal kembali ke kota, dia tidak pernah menghubungi biksu wanita dari kuil teratai putih itu lagi. Pada saat itu, para biksu perempuan dari kuil teratai putih mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari penangkapan polisi, jadi tentu saja mereka tidak repot-repot menghubungi Riki Harimurti dan memberitahunya tentang perubahan di sana. Di dalam kotak besar yang indah, Riki Harimurti bersandar dengan nyaman di sofa empuk yang besar, seperti seorang kaisar yang menikmati hidup. Di sisi kiri dan kanan adalah model pengiring termahal di klub ini, dan ada antek-anteknya di sampingnya. Dia menuangkan anggur untuk dirinya sambil tersenyum, dalam suasana mabuk yang luar biasa. Riki Harimurti dalam suasana hati yang sangat baik. Setelah dia bermain dengan Kenzi, kini Kenzi jelas merupakan pemborosan yang tidak dapat mengancam statusnya sebagai tuan muda. Tidak peduli seberapa besar ayahnya tidak menyukainya, tidak peduli seberapa ayahnya menyukai Kenzi, sekarang Kenzi ini tidak layak. Posisi tuan muda dari keluarga Harimurti hanya bisa diwariskan kepadanya. Apa yang membuat Riki Harimurti lebih berpuas diri adalah bahwa Kenzi dihancurkan di tangannya, tetapi dia dapat meninggalkan jejak dengan bersih, bahkan jika ayahnya membenci setelah kejadian itu, dia tidak dapat menyalahkan dirinya. Jika Anda ingin membenci, Anda hanya bisa membenci anak haram yang tidak menjanjikan, tidak mampu menahan godaan kecantikan, dihancurkan di tangan sekelompok biarawati iblis yang berspesialisasi dalam menculik pria. Riki Harimurti bahkan memiliki pemikiran yang buruk di dalam hatinya. Dia mendengar bahwa istri Kenzi tidak buruk, dan dia adalah wanita cantik yang terkenal di kota Wakanda. Karena Kenzi sudah habis, dia pasti tidak akan bisa memuaskan saudari ipar itu di masa depan. Dia ingin menjaga saudara sendiri Kenzi, dan akan sering pergi ke rumahnya di masa depan untuk menghabiskan beberapa upaya untuk mendapatkan adik ipar legendaris yang sangat menawan ke tempat tidur dan membantu saudaranya itu. Seperti kata pepatah, selezat pangsit, semenyenangkan adik ipar. Memikirkan hal menarik semacam ini, Riki Harimurti tidak bisa menahan senyum, satu tangan, tanpa basa-basi, masuk ke kemeja ketat model lembut di sampingnya. Model lembut tersenyum lagi dan lagi, setengah mendorong, dan Riki Harimurti menjadi lebih energik, dan kemudian menggeser posisinya, dan memasukkan tangannya ke rok hitam model lembut. Pada saat ini, seorang pengawal bergegas masuk, berbisik ke telinganya dan berkata, "Tuan, situasinya tidak baik, Arzena dan yang lainnya kehilangan Kenzi." "Apa?" Riki Harimurti tertegun pada awalnya, lalu berdiri dan berkata, "Jelas dia sudah menangkapnya, bagaimana dia bisa melepaskannya?" "Arzena, bajingan jelek itu, bagaimana dia melakukan sesuatu?" Tepat setelah memarahi, biarawati berwajah hitam Arzena menyatukan tangannya dan memimpin beberapa saudari biarawati junior, berjalan ke kamar pribadi tempat Riki Harimurti berada. Arzena jelas mendengar omelan Riki Harimurti barusan, matanya suram dan wajahnya seperti air. Riki Harimurti melihat bahwa dia datang seperti ini tiba-tiba, dan dia tidak bisa membantu tetapi tertegun untuk sementara waktu, sedikit malu. "Tuan muda Harimurti, barusan Anda mengira saya adalah seorang biarawati jelek yang tidak bisa melakukan apa-apa." Nada bicara Arzena sangat tidak ramah. Meskipun dia adalah seorang biarawan, dia tidak pernah peduli dengan belas kasih hidupnya. Karena dia benar-benar gelap dan jelek, ini adalah skala kebalikannya. "Tidak, kamu salah dengar, bagaimana mungkin aku tidak menghormati Nona Arzena?" Riki Harimurti buru-buru menutupi, dia tahu betul bahwa biarawati iblis di kuil teratai putih ini tidak mudah dipusingkan, jika itu bukan pilihan terakhir, yang terbaik adalah tidak menyinggung mereka. Arzena tidak mendengarkan penjelasannya sama sekali, dan mendengus dingin, "Tuan Harimurti, Arzena dapat melihat bahwa Anda harusnya kurang pelajaran. Tamparan ini, saya mewakili ibumu memberi pelajaran." Saat berbicara, Arzena tiba-tiba dia melangkah maju dengan cepat dan menamparkan keras wajah Riki Harimurti dengan tamparan keras. Riki Harimurti dipukuli sambil berteriak dan jatuh, pipinya merah dan bengkak, dan hanya dalam waktu singkat, itu membengkak menjadi kepala babi. Beberapa pengawal yang hadir buru-buru menjaganya, menatap Arzena dengan waspada, tetapi mereka tidak berani bergerak dengan mudah. Arzena mengabaikan mereka, berjalan tanpa tergesa-gesa, mengangkat jubah biarawati, dan duduk dengan dingin. Meskipun Arzena menamparkan wajah Riki Harimurti, itu hanya hukuman kecil, dan dia tidak akan memukul Riki Harimurti dengan keras.
Jika bukan karena Ricky Harimurti datang ke Wakanda untuk mensponsori kuil teratai putih dengan 500 juta, jika bukan karena ibu Ricky Harimurti yang mungkin menjadi ibu berikutnya dari negara, dan kuil teratai putih membutuhkan dukungan dari pejabat tinggi seperti itu, Arzena tidak akan pernah menahan tangannya dan akan menghancurkan otaknya dengan telapak tangan. Ricky Harimurti bangkit dari tanah dengan sangat malu. Meskipun dia marah, dia juga tahu betul bahwa dia tidak sopan dan menyinggung orang lain, dan kuil teratai putih tidak lebih baik daripada kekuatan rata-rata. Untuk berurusan dengan para biarawati iblis ini, dia masih harus bersabar. Agatha berjalan dari sisi Arzena, angin harum, dengan senyum menawan, membantu Ricky untuk duduk, dan berkata, "Tuan Ricky, jangan marah. Kakak Arzena memiliki temperamen yang besar, tolong Ricky Harimurti, Tuan Muda, berhati-hatilah sedikit." Tetapi ketika harus melakukan sesuatu untuk Tuan Muda Harimurti, kakak senior Arzena dan Agatha semuanya berdedikasi untuk melayani Tuan Muda Harimurti. Namun, mungkin ada sesuatu yang salah dengan Tuan Muda Harimurti. Sepertinya ada ekor ekstra, ketika Tuan Muda Harimurti dan kalian baru saja pergi, sejumlah besar mobil polisi mengikuti. Agatha anggun dan menawan, suaranya lembut dan menyenangkan. Di kepala Ricky Harimurti, bahkan jika Ricky Harimurti marah, dia hanya bisa menahan dengan sengsara. Arzena menyesap teh dan berkata, "Tuan Muda Harimurti, jangan khawatir. Meskipun kuil teratai putih tidak terkenal, itu adalah sekte yang paling dapat dipercaya selama ribuan tahun. Untukmu, Kenzi akan ditangkap oleh kami cepat atau lambat. Kamu dan aku memiliki rencana yang sama, jadi mari kita lakukan dengan baik. Tuan Harimurti tidak boleh maju dengan enteng di masa depan, cobalah untuk meminimalkan kesalahan, dan jangan membuat kesalahan untuk memperingatkan dia. Ada satu hal lagi yang saya perlu bantuan Tuan Ricky. Kali ini, kami memiliki adik perempuan yang jatuh ke tangan polisi Wakanda. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, tolong gunakan hubungan keluarga untuk mengeluarkan adik perempuan junior kami dari kantor polisi." Ricky Harimurti mendengar ini, kemudian, dia diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Sekarang dia tahu, jika ada sesuatu untuk diminta padanya, biarawati iblis Arzena, dia khawatir mereka tidak akan datang menemuinya sekarang, mereka juga tidak akan memberitahunya berita kegagalan operasi. Di mata para biarawati iblis ini, Tuan Muda Ricky Harimurti yang bermartabat, adalah seorang pendonor yang memberi mereka dana, dan seorang master hubungan masyarakat yang bertanggung jawab untuk menyekap pantatnya setelah gagal. Ricky Harimurti menahan keinginan untuk menamparkan wajah hitam jelek Arzena. Dengan wajah cemberut, dia menjelaskan beberapa kata kepada pengawal di sampingnya. Kemudian pengawal itu mengeluarkan ponselnya dan pergi ke balkon untuk menelepon. Untuk mendapatkan seseorang dari kantor polisi setempat hanyalah masalah sepele bagi Ricky Harimurti, tetapi yang membuatnya jijik adalah biarawati iblis Arzena benar-benar tidak berguna, dan mereka membiarkan bajingan Kenzi itu melarikan diri. Seperti pepatah, bebek rebus pun bisa terbang. Tapi mereka hanya bisa dianggap sebagai kesalahan. Ricky Harimurti seperti makan lalat dan merasa sangat menjijikkan. Bab 543. Manajer wanita yang mendominasi. Pada hari ini, ujian Kenzi di Universitas Wakanda akhirnya berakhir, dan hasilnya belum keluar, tetapi mendapatkan sertifikat tidak masalah, yang berarti tugas pelatihan yang diberikan Aurora Bliss kepadanya akhirnya selesai. Dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara Kenzi dan Lilia Ruby secara bertahap menjadi pasangan, dan Lilia Ruby dapat merasakan bahwa hubungan Kenzi dengannya jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Namun, saat menikmati kebahagiaan semacam ini, Lilia Ruby merasa sedikit bersalah, karena dia tahu bahwa alasan mengapa Kenzi bersedia menganggapnya sebagai pacarnya hanyalah karena kesalahpahaman yang disebabkan oleh Yuna Seira malam itu. Dari level ini, Lilia Ruby justru menggantikan posisi Yuna Seira dan berhasil menjadi wanita Kenzi. Siang ini, Kenzi tiba-tiba menerima telepon dari Wadil Jordan, mengatakan bahwa perusahaan farmasi Mediclassic PAM ingin mengundang ketuanya untuk mengadakan pertemuan. Banyak eksekutif senior ingin membahas masalah yang sulit dengannya. Kenzi merasa sedikit terkejut ketika menerima telepon ini. Dalam 6 bulan terakhir, perusahaan Mediclassic PAM telah berkembang sangat baik di bawah manajemen kelompok eksekutif Wadil Jordan. Bisnis semakin besar, dan uang semakin banyak. Bos besar, seperti dewa, pada dasarnya tidak peduli tentang apapun, dan bahkan tidak repot-repot muncul di perusahaan. Ketika dia hendak keluar, Lilia Ruby dengan enggan mengirimnya ke pintu, dan berkata dengan lembut, "Kenzi, kapan kamu akan datang ke sisi saudara perempuanmu lagi ketika kamu kembali ke kota kali ini?" Kenzi tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini.
Masuk akal bahwa karena dia menganggap Lilia Ruby sebagai pacarnya, dia harus sering datang untuk menemaninya, tetapi urusan Aurora Bliss, urusan Yumiko, urusan perusahaannya, dan gerombolan biarawati iblis yang ingin dia ketahui tentang kuil teratai putih, singkatnya, ada terlalu banyak hal, dan dia tidak tahu apakah dia bisa sering datang untuk menemaninya. Untungnya, Lilia Ruby lembut dan penuh perhatian dan tidak membebaninya, jadi Lilia Ruby tersenyum dan memberinya ciuman manis, dan kemudian dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Setelah meninggalkan Universitas Wakanda, Kenzi menyewa taksi dan langsung pergi ke perusahaan farmasi Mediclassic Pam di kota. Menghitung waktu, Kenzi belum melangkah ke bangunan Mediclassic Pam selama setidaknya setengah tahun. Ketika dia berjalan ke lobi, Kenzi menemukan bahwa seluruh lobi telah berubah, terlalu banyak kemewahan. Penjaga keamanan di lobi, serta staf wanita di belakang meja resepsionis, semuanya telah diganti dengan wajah baru, dan bahkan rok seragam yang dikenakan oleh staf wanita telah diganti dengan gaya baru, yang terlihat lebih trendy dari sebelumnya. Ketika Kenzi sampai di sini, dia hampir punya pikiran bahwa gedung ini, dan orang-orang di sini, apakah masih milik perusahaannya dan karyawannya sendiri. Hei, Kenzi. Ketika Kenzi masih berdiri di lobi, sopir taksi yang mengantarnya buru-buru mengejarnya. Kenzi menatapnya dan sedikit bingung, dia baru saja naik salah satu taksinya, bagaimana dia tahu bahwa namanya adalah Kenzi. Sopir taksi kehabisan napas dan berkata, "Siswa Kenzi, ketika Anda berada di dalam mobil tadi, kartu identitas mahasiswa Anda jatuh di dalam mobil. Saya mengikuti Anda sepanjang jalan, dan akhirnya menyusul Anda." Kenzi mengambilnya, sopir taksi menyerahkan kartu identitas mahasiswa, dia pun mengetahui bahwa ketika dia mengemudi jauh-jauh dari Universitas Wakanda barusan, kartu identitas siswa secara tidak sengaja keluar dari saku celananya. Meskipun dia sekarang telah menyelesaikan semua mata pelajaran ujian di Universitas Wakanda, kartu identitas siswa tidak memiliki banyak arti baginya, tetapi dia masih mengambil kartu identitas siswa dengan hati-hati dan berterima kasih padanya dengan rendah hati. Setelah pengemudi yang baik hati itu pergi, Kenzi terus berjalan, lewat di depan meja resepsionis, dan berjalan menuju lift di sana. "Hei, berhenti. Apa yang kamu lakukan? Itu lift khusus, kamu tidak bisa pergi ke sana." Di belakang meja resepsionis, ada seorang gadis mempesona dengan riasan tipis, yang langsung bangun, berjalan dan menyuruh Kenzi berhenti. Gadis kerah putih ini memiliki kecantikan tertentu, fitur wajah yang halus, dan kulit yang sangat putih, terutama sosoknya cukup bagus, kemeja putih sederhana dan rok pendek hitam, membungkus sosoknya yang baik dengan erat, dengan payudara yang bangga, pinggang yang sempit dan lebar, ditambah dengan sepasang keindahan mata hitam, kecantikan kerah putih standar. Namun, meskipun gadis kerah putih ini memiliki citra yang luar biasa, sikapnya terhadap Kenzi sangat tidak ramah. Melihatnya, ada semacam ketidakpedulian dan penghinaan, seperti selera tinggi yang diperlakukan oleh kelas kerah putih pada rumput kelas akar. Dia tidak mengenal Kenzi, dan Kenzi juga tidak mengenalnya, tetapi dia memiliki lencana nama pekerjaan di dadanya yang besar, Agnes Bronze, manajer penerimaan perusahaan Mediclassic Pam. "Nona Agnes, halo. Nama keluarga saya adalah Harimurti. Seperti Anda, saya juga bekerja di Mediclassic Pam. Saya di sini karena saya ingin pergi ke lantai atas." Ngomong-ngomong, bukankah lantai atas merupakan ruang konferensi? "Saya akan ke lantai atas untuk rapat," kata Kenzi dengan sopan. Mendengar ini, Agnes hampir bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Dia ingin pergi ke lantai atas untuk rapat. Lantai atas adalah ruang pertemuan eksekutif perusahaan. Hanya eksekutif senior perusahaan yang bisa pergi ke sana untuk rapat, tetapi pemuda di depannya, ceroboh dan berpakaian jalanan, terlihat seperti kelas akar rumput yang tidak bisa bergaul. Ngomong-ngomong, dia hampir kehilangan kartu identitas siswa barusan. Buktinya, melihat penampilan orang ini, kebanyakan dari mereka adalah siswa miskin yang melakukan penjualan atau melakukan pekerjaan sambilan, dan ingin menyelinap masuk dan mencoba peruntungan. Agnes memikirkan hal ini, menunjukkan rasa jijik di matanya, dan berkata, "Apakah kamu ingin pergi ke lantai atas untuk rapat? Kamu bahkan tidak memikirkan penampilanmu, seperti orang desa, apakah kamu memiliki kualifikasi?" Kenzi tidak menyangka manajer wanita ini, yang terlihat seksi dan cantik, dan tampaknya memiliki sedikit citra profesional, berbicara dengan nada yang menyakitkan, dan segera mengerutkan kening. "Nona Agnes Bronze, sebagai manajer resepsi, apakah Anda biasanya berbicara dengan tamu seperti ini?" Kenzi bertanya sambil menekan ketidaksenangannya. "Kamu anak bawang dari mana?" Agnes Bronze juga mengerutkan kening, dan berkata dengan jijik, "Bagaimana saya bisa berbicara dengan orang seperti Anda, dan saya untuk diajari oleh Anda? Pergi, jangan berpura-pura di depan nona besar."
Bagi Nona besar, seorang salesman seperti Anda, jika Anda tidak keluar, jangan salahkan saya karena tidak memberi muka untuk Anda, dan minta penjaga keamanan untuk mengusir Anda. Dia melipat tangannya di dadanya yang bangga dan matanya menghina. Kenzi hampir tertawa ketika mendengar ini. Di wilayahnya sendiri, ada seorang manajer wanita yang ingin meminta penjaga keamanan untuk mengusirnya, tidak bisakah dia marah atau tertawa? Tepat pada saat ini, lift khusus tidak jauh berbunyi, dan Wadil Jordan, manajer umum Mediclassic Pam kuno, kebetulan keluar dari lift. Wadil Jordan berjalan keluar dari lift dengan kepala terangkat tinggi, dan kebetulan melihat ketua Kenzi berdiri di lobi. Dia dengan cepat menunjukkan senyum rendah hati, bahagia dan berjalan cepat. Namun, sebelum dia berjalan di depan Kenzi, Agnes Bronze menjerit genit, lalu pura-pura terkejut dan berlari ke arahnya. Tuan Jordan, melihat Anda muncul, saya memiliki tulang punggung. Agnes Bronze tersenyum genit, dengan tersanjung berkata, saya punya bisnis kecil, dan saya ingin melaporkannya kepada Anda dengan segera. Katanya sengaja menyanjung, tidak seperti manajer wanita, tapi seperti budak wanita cantik yang mengharapkan bantuan.